Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kisah cinta Sabit bin Ibrahim mendapat jodoh karena sebuah apel. Dalam sejarah Islam sendiri, cinta kisah yang berawal dari buah apel adalah sahih kebenarannya, yang kemudian menjadi penyebab lahirnya seorang imam besar umat Islam. Bagaimana kisahnya? Yuk kita perhatikan pemaparan dari saya ini. Kala terik matahari membumbung tinggi, langkah kian melambat, setapak demi setapak tetap dilangkahkan, meski terasa berat. Sabit bin Ibrahim, seorang pemuda soleh, sedang berjalan di pinggir kota Kufah yang kini bernegara Irak. Panas kian terasa. Tiba-tiba ia melihat sebuah apel terjatuh dari batangnya dan keluar dari pagar kebunnya. Melihat buah apel ranum dan tergeletak itu, ditambah cuaca yang panas, Sabit merasa tertarik dan ingin memakannya. Begitu singkat, ia langsung memakan buah apel tersebut hingga tersisa setengah. Tiba-tiba ia teringat bahwa buah apel itu bukanlah miliknya, dan ia belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Ia teringat ada orang yang bersusah payah untuk menanam pohon ini hingga berbuah. Maka tanpa berpikir panjang, Sabit langsung memasuki kebun tersebut dan berniat mencari pemiliknya untuk meminta keikhlasan buah apel yang telah ia makan. Di dalam kebun tersebut, ia melihat seorang lelaki tua yang sedang membersihkan kebun tersebut dan kemudian bergegas mendekatinya. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Aku telah memakan setengah dari buah apel ini. Aku berharap engkau menghalalkannya," dengan nada penuh penyesalan sambil menunjukkan buah apel tersebut. Orang itu berkata, "Aku bukanlah sang pemilik kebun. Aku hanya ditugaskan untuk merawat dan menjaga tanah yang ada di kebun ini." Dengan raut wajah yang menyesal atas apa yang ia telah lakukan, kemudian ia bertanya kembali, "Lantas di manakah rumah pemilik kebun ini? Bisakah engkau memberikanku alamatnya? Aku akan ke rumahnya untuk meminta agar menghalalkan buah apel yang telah kumakan ini." Tukang kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam.
dengan penuh tekad daripada berurusan panjang di akhirat kelak. Lebih baik menempuh perjalanan yang begitu jauh dan berharap agar pemilik kebun mengikhlaskan apa yang telah ia makan. Sabit berkata kepada orang tua tersebut, "Tidak mengapa. Aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang telah tidak halal bagiku karena tanpa izin dari pemiliknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia layak menjadi umpan api neraka." Akhirnya Sabit pun berangkat memulai perjalanan yang sangat jauh dan penuh rintangan itu. Ia telah bertekad sehingga jarak yang jauh tersebut bukan penghalang bagi dirinya untuk menyelesaikan penghalang hingga menjadi buntut di akhirat kelak nanti. Singkat cerita, sesampainya Sabit di rumah pemilik kebun, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan sopan. "Assalamualaikum." Hingga keluarlah pemilik kebun dan Sabit langsung menanyakan, "Wahai sang pemilik buah apel, saya telah memakan buah apel yang jatuh di kebun Anda. Maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan itu?" Pemilik kebun tersebut mengamati Sabit dengan cermat. Terlihat bahwa ia telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dari kebunnya. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali engkau mau memenuhi satu syarat." Mendengar perkataan sang pemilik kebun tersebut, Sabit merasa khawatir. Dengan syarat tersebut, dia takut tidak dapat memenuhinya. Maka ia segera berkata, "Sekiranya apakah itu syaratnya, Tuan?" Lelaki itu menjawab, "Engkau harus menikahi putriku." Sabit tidak memahami apa maksud tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena aku memakan setengah buah apel yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu?" Namun pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia adalah seorang matanya yang buta, lisannya bisu, dan juga tuli pendengarannya.
Lebih dari itu, dia adalah seorang yang lumpuh. Sabit amat terkejut mendengar penjelasan pemilik kebun tersebut. Ia berkata dalam hatinya, apakah wanita seperti itu patut ku persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, selain syarat tersebut, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah engkau makan. Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Dan karena aku sangat berharap agar Allah meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan jalan inilah aku dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah ijab kabul selesai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk ke kamar istrinya, dia berpikir, apakah aku harus mengucapkan salam walaupun istriku tuli dan bisu? Bukankah malaikat Allah mengelilingi dalam rumah Allah dan tidak bisu juga tidak tuli? Maka Sabit mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak disangka sama sekali wanita tersebut menjawab Waalaikumsalam. Wanita yang ada di hadapannya dan kini telah menjawab salamnya. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita tersebut, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan wanita tersebut. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang telah menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit begitu terkejut dan kehabisan kata-kata menyaksikan kenyataan ini. Ayahnya menjelaskan bahwa dia wanita yang tuli dan bisu. Tetapi mengapa dia menyambut salamku dengan baik? Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh. Tetapi dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir,
Mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan sesungguhnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, ayahmu mengatakan padaku bahwa kamu buta. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Ayahku benar. Aku buta karena mataku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, lantas mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar, karena telingaku tidak pernah kugunakan berita-berita yang tidak ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadaku atau kepadamu bahwa aku bisu, kan? Tanya wanita itu pada Sabit yang kini telah sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk, perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku menggunakan lidahku hanya menyebut asma Allah saja dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang terlarang. Aku lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Ta'ala. Alangkah bahagianya Sabit mendapat istri yang soleh dan wanita yang telah memelihara dirinya. Sabit menggambarkan wajah istrinya bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan Ibrahim dan istrinya yang soleha dan cantik itu hidup rukun penuh bahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, senior para imam besar, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Demikianlah cerita singkat seorang pemuda yang berkisah tentang kisah cinta Sabit Ibrahim mendapat jodoh karena sebuah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini ada manfaatnya.